Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamim muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita semua serai memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tak pernah henti-hentinya dan tak pernah pula bosan-bosannya menurunkan begitu banyak nikmatnya ke muka bumi ini. Yang terlebih-lebihnya lagi adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Yang dikarenakan keempat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bermuada di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, semoga selalu tercurahkan salawat beserta salam kita kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah rela dihujani anak panah. Nabi yang telah rela meneteskan air mata bahkan darahnya ke muka bumi ini demi hanya untuk menegakkan agama Islam, agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah penuh mubarakah ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Orang Tua. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah selain dirinya dan tetaplah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ketika ada salah satu atau bahkan kedua-duanya yang telah sampai di atas batas pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan dan tetaplah mengatakan perkataan yang baik kepada keduanya. Orang tua adalah orang yang paling berharga di hidup kita, terutama adalah ibu. Ibu yang mengandung kita 9 bulan bahkan lebih. Ketika kita akan dilahirkan di dunia ini, ibu kita akan merasakan banyak tulangnya yang remuk dan patah. Dan ketika itu pula akan ada 4 pilihan yang terjadi di keluarga kita. Yang pertama, apakah diri kita yang akan meninggal lalu kemudian ibu kita yang akan selamat? Yang kedua, apakah ibu kita yang akan meninggal dan diri kita yang akan selamat? Yang ketiga, apakah kedua-duanya yang akan meninggal? Atau yang keempat, kedua-duanya yang akan selamat? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan yang keempat, maka ibu kita tidak lagi memikirkan kondisi dan kesehatannya, melainkan ia memikirkan kondisi dan kesehatan anaknya. Lalu kemudian ia berkata kepada dokter, "Wahai dokter, berikanlah anakku, aku ingin melihat wajahnya." Dan ketika telah diberikan, ibu kita menangis. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anakku anak-anak yang menjadi kunci surga untuk kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anakku anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Allah." Dan yang kedua adalah ayah. Ayah yang tidak pernah mengenal lelah. Ayah yang tidak pernah memikirkan kondisi dan kesehatannya. Ayah yang tidak pernah
dan ayah adalah orang yang pembohong menurut saya. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Ayah pernah mengatakan kepada saya bahwasanya dirinya sedang baik-baik saja, padahal ternyata dirinya sedang sakit. Dan ia mengatakan kepada saya bahwasanya dirinya telah kenyang, padahal dia belum pernah makan. Sebagai kesimpulan ceramah saya pada hari ini, tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah membentak dirinya, apalagi mengatakan perkataan dan tetaplah berbuat baik kepadanya. Ingat, laki-laki tanpa perempuan masih bisa disebut sebagai laki-laki, tapi laki-laki tanpa ibu bagaikan boneka tanpa pemilik. Lalu kemudian laki-laki tanpa sahabat masih bisa disebut laki-laki, tapi laki-laki tanpa ayah bagaikan kuda tanpa penunggang. Sebelum saya menutup ceramah saya pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit kisah tentang penjual tomat dan cabai dan seorang ibu-ibu. Pada suatu hari, ada ibu-ibu yang pergi ke pemuda, yang dimana pemuda ini menjual tomat dan cabai. Lalu kemudian ibu ini mengatakan, "Wahai pemuda, berikan aku tomatmu 4 kilo dan kemudian cabaimu 2 kilo. Lalu kemudian pemuda ini memberikan apa yang diminta oleh ibu tersebut. Dan ibu ini pun tidak memikirkan apa-apa, ia langsung membayarnya dan bergegas pulang. Tapi ketika di perjalanan, ia merasa ada yang ganjal. Lalu kemudian ia membandingkan tomat dan cabainya. Dan ternyata tomatnya lebih sedikit dan cabainya lebih banyak. Lalu kemudian ibu ini pun kembali ke pemuda itu dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau memberikanku tomat yang sedikit, lalu kemudian cabai yang banyak? Padahal aku meminta bahwasanya tomat yang banyak dan cabainya yang sedikit." Lalu kemudian pemuda ini pun mengatakan, "Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, maka itu datangnya dari saya. Karena saya adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kata salah dan dosa. Tapi ketika ada kata-kata saya yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin kahadha minni ala ikhtimamikum, unzur ma qul wa la tanzur ma qul." Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.